Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selamat siang Bu Susan. Selamat siang Bu. Apa kabar? Baik, sehat. Masih semangat ya? Masih semangat. Harus semangat. Apalagi kita menghadapi Merdeka Belajar nih ya Bu. Makin banyak tantangannya, makin banyak yang harus kita hadapi ya Bu ya. Harus semangat. Iya, harus Belajar semangat. dan belajar. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan pada saya untuk melakukan ada beberapa hal yang nanti akan kita lakukan bersama. Nah, nanti akan kita mulai dari kegiatan pra-observasi. Jadi tujuan saya di sini sebenarnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi sebelum kita melakukan observasi di kelas, ada beberapa hal yang pengen saya ketahui dari Ibu mengenai nanti proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi Ibu mengajar pelajaran apa Bu? Mengajar pelajaran apa terpadu. Jadi besok kegiatan observasi kita materinya kira-kira apa, di kelas berapa? Materinya praktikal penyusun benda dan makhluk hidup. Kita kebetulan masuk di kelas 94. Oh, di kelas berapa? Kira-kira di kelas keberapa kita Bu? Kita masuk di kelas 5 sampai 6. Terima kasih. Kalau begitu sebelum kita besok masuk tentang observasi, boleh saya tahu jadi besok tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai itu apa? Oke, terima kasih Bu. Sesuai dengan judul material penyusun benda dan makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik yaitu peserta didik mampu menjelaskan atom dan vertikal menyusun suatu benda dan makhluk hidup. Kemudian peserta didik mampu menghubungkan proton, neutron, elektron dalam suatu atom berdasarkan nomor atom yang biasa. Kemudian menentukan jumlah proton, neutron, elektron yang menyusun suatu atom. Berarti ada 3 Ibu ya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke, kemudian dari ketiga tujuan itu kan ada area yang Ibu ingin kembangkan ketika selama proses pembelajaran itu. Apa saja yang pengen Ibu kembangkan ketika proses pembelajaran itu terjadi? Oke Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran ada beberapa poin yang akan saya kembangkan menjadi pokok dalam KBM. Yang pertama, peserta didik aktif di dalam diskusi dan berbicara. Awalnya kita membekali anak didik dengan membaca sistem periodik unsur dengan benar dan teliti. Kemudian dari sana nanti anak didik bisa mengembangkan sendiri sehingga aktif di dalam proses diskusi dalam kelas. Kemudian anak didik tersebut ketika dia mengalami kewalahan di dalam proses belajar mau diskusi dengan temannya sesamanya, mau bertanya dengan dulu sehingga pembelajaran lebih efektif dan sasaran tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Itu yang pengen dikembangkan ya, keaktifan siswa ketika berdiskusi. Oke, kemudian untuk mencapai tujuannya tadi juga, kemudian area yang akan dikembangkan itu kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan ketika proses pembelajaran besok? Untuk strategi mencapai tujuan, untuk pendekatan kita saintifik, kemudian strateginya kita gunakan modelnya discovery, mereka menemukan sendiri dari sistem periodik unsur yang menjadi alat belajar mereka dari bahan yang kita sudah titipkan di bawah anak. Kemudian diskusinya itu di dalam kelompok, kita membentuk kelompok secara heterogen, artinya dicampur mungkin dari jenis kelamin, tingkat penguasaan akademik, dan kemudian kita persiapkan LKPD supaya terarah diskusinya. Oke, terima kasih Bu. Saya rasa sudah cukup informasi yang perlu saya ketahui sebelum kita melaksanakan observasi besok. Mudah-mudahan besok kegiatan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. 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 Sehat lahir batin? Adakah di antara kita yang tidak hadir hari ini? Siapa? Bisa. Alasannya? Baik. Partikel penyusun. Oke. Partikel
Berikut menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron berdasarkan nomor massa dan nomor atom. Oke, inilah yang akan kita capai dalam proses pembelajaran materi tersebut. Oke, sekarang ini kategori termasuk ke benda tak hidup. Ini adalah satu benda, berarti dia tidak hidup. Kalau kertas ini kira-kira koyak sekecil-kecil. Nah, ini kan atom. Kalau kita koyak sekecil-kecilnya, menurutmu ini yang paling kecil sama yang paling kecil? Nah, ini dia, benda tak hidup. Menurutmu yang paling kecil ini apa namanya? Ini kan serpihan dari kertas ini. Menurutmu yang paling kecil sobekan dari kertas ini apalah namanya? Apa kira-kira? Kan tadi dia masih berupa benda ya, kertas ya. Sekarang kita hancurkan melalui menyobeknya menjadi bagian yang paling kecil. Jadi kira-kira apalah yang terkecil ini? Atom? Sepakat? Jadi menurutmu atom itu apalah pengertiannya kira-kira? Adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Ya. 1A, 2A di samping 2A. Ya. 3A. Oke, diperhatikan itu kertasnya. Yang paling ujung. Yang paling kanan. Di sana ada golongan. Nih, ambilkan buku itu. Itu loh, ambilkan buku. Bisa? Rezeki paham? Gini guys, misalnya Kelompok 1, 2, 3. Saudara ya. 1, 2, 3. Golongan 1, golongan 1A. Periode 3. Suka pinter dulu mas. Kami suka pinter dulu ya. Ya, itu sama seperti tadi. Golongan berapa, periodenya berapa. F nomor masanya adalah 19, nomor atomnya adalah 9. Helium nomor masanya adalah 4, nomor atom adalah 2. Kalsium nomor massa adalah 40, nomor atom dan 20. Atom P, C, O, F, H. P protonnya adalah 15, elektron 15, neutron 16. C proton 6, elektron 6, neutron 6. Nomor atom sama dengan nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Ada pertanyaan? Siang Ibu Susan. Siang.
Kemudian selamat siang juga untuk Bapak PP yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sebagai pengamat dalam kegiatan observasi saya kali ini. Oke, Ibu Susan, apa kabarnya hari ini? Sehat. Masih semangat ya? Semangat, Bu. Iya, masih semangat. Iya, hari ini kita bertemu kembali. Ini pertemuan kita ini sudah yang ketiga ya, Bu. Iya. Jadi ini yang pertama kemarin kita sudah melakukan pra-observasi. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi di dalam kelas. Nah, kemudian sekarang hari ini kita akan melakukan kegiatan ketiga, pertemuan ketiga, yaitu kegiatan pasca observasi. Jadi sebelum kita melakukan percakapan lah ya istilahnya seperti itu, saya ingin menyampaikan tujuan apa sih sebenarnya pasca observasi ini untuk apa. Jadi sebenarnya tujuan melakukan pasca observasi ini adalah kita di sini sama-sama merefleksikan atau mereview bagaimana kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Tapi sebelum saya mereview, saya ingin menegaskan kembali. Jadi Ibu ini sekarang ngajar mata pelajarannya IPA ya Bu ya, kelas 9 ya, kelas 9. Jadi kemarin itu materinya tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup, betul? Ya, kemudian tujuan pembelajarannya kemarin ada 3. Ya, yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan atom, partikel-partikel penyusun atom. Kemudian yang kedua, mampu menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan massa. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron yang menyusun suatu atom. Kemudian metode yang Ibu gunakan itu adalah pendekatan saintifik dengan discovery learning. Berarti anak-anak itu membentuk kelompok ya Bu ya. Oke. Jadi berdasarkan proses pembelajaran yang sudah saya amati, kalau saya lihat langkah-langkah dari pembelajaran saintifiknya itu, kalau menurut saya itu sudah baik. Karena kalau kita lihat langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik itu kan ada mengamati. Jadi proses pembelajaran semalam Ibu buka dengan mengenal anak-anak, Ibu suruh mengenal atom ya Bu ya. Jadi kertas ya, Ibu potong-potong sampai bagian terkecil. Jadi mengenalkan sama anak itu atom itu seperti ini gitu ya. Kemudian juga menanya, juga sudah ada prosesnya. Kemudian ketika anak-anak berdiskusi, anak-anak sudah mengumpulkan informasi dari LKPD maupun dari buku teks. Kemudian Ibu suruh mengelola informasinya ketika mengerjakan LKPD, kemudian mengkomunikasikannya dengan mempresentasikan ya Bu. Ya, jadi kalau saya lihat langkah-langkahnya sebenarnya sudah ada. Tapi mungkin ada sedikit catatan dari saya ya Bu ya. Kalau boleh saya hanya sedikit aja catatan atau merefleksikan. Jadi kalau yang saya lihat tadi memang sudah cukup baik, cuman kalau menurut saya ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Mungkin yang pertama itu dari LKPD ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya LKPD-nya itu masih kurang jelas langkah-langkahnya, karena kan kalau dalam LKPD itu sebenarnya kan harus kita buat kelasnya, mata pelajarannya apa, tujuannya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Iya. Kemudian itu yang pertama yang mau saya refleksikan. Kemudian yang kedua, ketika kegiatan presentasi. Jadi kalau menurut saya kegiatan presentasinya kalau menurut saya sama itu masih kurang efektif karena mungkin tidak hanya satu kelompok kemudian Ibu langsung memperbaiki atau memperbaiki kesalahannya. Sebenarnya kalau menurut saya itu nggak apa-apa, biarkan mereka dulu memberi pendapat, Ibu lemparkan kepada kelompok yang lain benar atau tidak, dan nanti ketika sudah akhir itu nanti bisa sama-sama Ibu menguatkan atau memberikan kesimpulan apa sebenarnya yang mana yang salah, mana yang tidak. Itu kalau menurut saya. Ya, gitu. Nah, itu kan refleksi dari saya. Sekarang saya ingin Ibu kan juga pasti ketika selama proses pembelajaran itu kan juga mungkin ada yang mengganjal dalam diri Ibu. Jadi mungkin saya ingin tahu gitu kan. Jadi kita ini sharing aja lah Ibu. Kalau menurut Ibu gitu kan, hal-hal apa yang sudah memuaskan yang sudah Ibu rasakan ketika proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan semalam? Hal apa? Yang pertama, pembelajaran yang saya rencanakan itu sudah berjalan meskipun mungkin tidak 100% gitu ya. Tapi tujuan pembelajaran itu hampir tercapai 80% gitu. Itu sudah sangat memuaskan dari persentase yang tujuan yang akan dicapai gitu. Itu yang saya capai, yang saya rasakan dalam proses belajar mengajar di topik tersebut. Kemudian siswa yang
terlibat itu antusias dalam belajar karena mungkin ini hal-hal baru buat mereka. Gitu. Itu yang pertama yang saya rasa memuaskan dari proses belajar mengajar yang proses observasi kemarin. Oh, jadi menurut Ibu sudah 80% lah tujuan tercapai. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan mana itu unsur ya, atom, partikel, iya partikel, kemudian proton, neutron dan elektron ya Bu. Oke. Nah, kemudian tadi kan dari bilang sekitar 80%. Ukuran ketercapaian 80% itu kalau bisa Ibu lihat dari mana? Oh, seperti ini Bu. Kemarin kan kita ada juga presentase dari masing-masing kelompok hasil diskusi ya. Ketercapaian itu saya bisa menyimpulkan seperti itu karena ada kelompok yang belum selesai LKPD-nya. Jadi dia dari sana saya hitung persentasenya. Oh, iya, iya. Oke, terima kasih. Kemudian kira-kira menurut Ibu apa sih kesulitan yang dihadapi peserta didik selama proses pembelajaran ketika mau dia diskusi atau presentasi? Menurut Ibu apa kesulitannya? Yang pertama kesulitannya karena ini kan termasuk memang materi baru konsep atom yang berdasarkan nomor massa sama nomor atom yang tertera di dalam sistem periodik unsur. Kesulitan yang pertama mereka sepertinya baru mengenal, baru mampu membaca sistem periodik unsur, jadi butuh waktu untuk belajar lebih detail tentang atom dan nomor atom yang ada dalam sistem periodik unsur tersebut. Oh, jadi kesulitannya yang pertama mungkin karena ini baru dan di SD belum pernah Bu ya dipelajari, baru SMP ini mereka belajar itu ya, jadi mungkin mereka baru mengenal. Jadi kira-kira selain Ibu mengajarkan atau mengenalkan anak itu tentang sistem periodik unsur atau tabel unsurnya itu di kelas seperti semalam, seperti kemarin, kira-kira langkah apa lagi yang mungkin Ibu buat ke depannya supaya anak itu lebih cepat atau lebih paham lagi tentang membaca tabel unsur itu Bu? Mungkin lebih bagus kita mengenalkannya lebih awal, kemudian memberikan penugasan atau dari video grup yang bisa ditonton, misalnya butuh waktu yang luang sambil belajar di rumah sendiri, dan membuka diskusi sebelum sampai ke materi ini lebih detail gitu. Karena kan di awal dia harus mengenal atom itu lebih awal, lebih detail lagi melalui sistem periodik unsur, dan dikenalkan lebih awal bagaimana membaca sistem periodik unsur ini, karena itu bukanlah hal yang tidak akan mungkin ditemukan gitu. Sebenarnya ini ditemukan di alam sekitar, cuman mereka belum memahami betul itu apa, itu konsep selama ini yang belum tercapainya. Jadi menurut Ibu mungkin dengan kita suruh anak-anak itu menonton video ya berkaitan dengan atom ya, jadi mungkin kan ya udah pasti nggak akan cukup itu ketika pembelajaran hanya di kelas kan. Jadi dibantu di rumah dengan menonton video-video yang berkaitan dengan atom atau sistem periodik unsur ya Bu ya. Oke, itu kalau misalkan dari siswanya ya Bu ya, dari peserta didiknya. Nah, kalau dari Ibu sendiri gitu, kira-kira apa kendala yang Ibu temui ketika semalam itu? Kendala yang saya temukan dalam mengalokasi waktu. Mengalokasi waktu, sepertinya saya merasa kurang tepat. Jadi sehingga tidak semua kelompok sempat presentase di depan kelas. Makanya dengan begitu saya secepatnya kemarin menjawab soal walaupun belum semua maju gitu. Karena mengatasi hal yang ini supaya ini tidak tergantung, tidak ada yang kurang lengkap lagi. Jadi LKPD itu terselesaikan dengan secara bersama seperti itu ya. Jadi kendalanya itu dalam pengalokasian waktu ya. Jadi mungkin terlampau banyak waktu ketika menjelaskan di awal ya, diskusi ya, jadi ketika mempresentasikan. Jadi kira-kira menurut Ibu karena pertama Bu, ada lagi ya, ada lagi kan ada siswa yang belum selesai LKPD-nya itu. Jadi menurut pengamatan saya karena kurang heterogennya anggota kelompok, saya tidak membagi. Misalnya ada siswa yang bisa membantu menjadi tutor sebaya di dalam kelompok tersebut seperti itu. Jadi itu kendala juga saya lihat di dalam diskusinya, sehingga vakum, asik dia gitu seperti itu. Oke.
Oke, jadi ada dua ya kalau saya simpulkan ada dua. Jadi kalau seperti itu kira-kira menurut Ibu apalah yang bisa Ibu lakukan ketika Ibu menghadapi yang pertama lah tadi ya, alokasi waktunya kan tadi kurang ya Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan nanti ke depannya supaya nanti 2 jam atau jam pelajaran yang sudah kita buat itu bisa digunakan dengan seefektif mungkin. Lebih mengkoordinir waktu, artinya RPP yang saya susun harus ada alokasi waktu yang pasti. Pasti di situ, kemudian lebih mengefektifkan, memperhatikan waktu untuk membagi step by step dalam proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah membagi siswa dalam heterogen dalam satu kelompok itu, mungkin saya butuh dari data dari wali kelas, data dari teman sejawat yang bisa menyimpulkan bagaimana hasil belajar dari masing-masing anak didik, sehingga saya bisa mengelompokkannya dengan heterogen berdasarkan kemampuan untuk membantu dalam tutor sebaya. Seperti itu. Jadi kalau tadi dalam kurangnya alokasi waktu tadi, jadi Ibu tadi salah satu solusinya yaitu dengan mungkin Ibu lebih lebih cermat ketika membatasi waktu lah Ibu ya. Jadi diskusi istilahnya sekian menit gitu ya, kemudian ditegaskan penegasan. Jadi benar-benar alokasi waktunya itu jelas ya Bu ya di RPP itu ya. Kemudian yang kedua dalam hal pembagian kelompok tadi karena kurang heterogen, mungkin Ibu akan bekerja sama dengan wali kelas atau guru yang lain ya Bu ya. Memang benar juga, karena kan terkadang mungkin ketika kita menyampaikan materi, mungkin anak ini yang ini bisa, yang ini kurang cepat. Jadi mungkin kadang kita perlu berkolaborasi dengan teman sejawat yang masuk di kelas itu supaya kita tahu mana anak yang kira-kira bisa menjadi tutor sebaya atau tidak, seperti itu ya. Oke. Kira-kira ada yang lain solusinya Bu? Tidak Bu, sampai sekarang masih itu yang terpikirkan yang akan saya lakukan. Oke, baiklah kalau begitu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu. Jadi kira-kira ini apa nanti yang akan Ibu perbaiki untuk selanjutnya? Yang pertama seperti tadi, supaya bisa membagikan alokasi waktu, jadi saya harus memperbaiki kegiatan-kegiatan dan membuat waktu lebih terperinci di RPP. Yang kedua, lebih mengenali siswa supaya lebih mudah mengelompokkannya berdasarkan kemampuan belajarnya. Jadi nanti Ibu akan memperbaiki langkah-langkah di dalam RPP. Jadi mungkin alokasi waktunya lebih jelas, lebih tepat ya. Kemudian yang kedua juga Ibu akan berusaha untuk lebih mengenali dari siswa kemampuan siswa itu masing-masing macam mana, sehingga lebih enak ketika kita melakukan diskusi tutor sebaya ya. Saya rasa sudah cukup baik Ibu. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah Ibu alami atau kendala yang sudah Ibu hadapi ini nanti kedepannya dengan solusi yang sudah Ibu berikan, rencanakan, mudah-mudahan nanti pada proses pembelajaran selanjutnya kegiatan pembelajarannya bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau begitu, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Oke, selamat siang. Selamat siang.